Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tengku-tengku sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pengajian kita berkaitan dengan mawaris atau peninggalan orang mati ini, di mana salah satu daripada unsur ahli waris yang tidak mendapatkan kesepakatan sejak pada masa sahabat sampai kepada masa tabi'in dan sampai kepada para imam mujtahid berkaitan dengan ahli waris zawil arham. Yang dimaksud dengan ahli waris zawil arham dalam kelompok ahli waris yang ada hubungan kekeluargaan dan hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkan ini di dalam kehidupan dunia ini, mereka yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan mereka tidak disebutkan di dalam hadis Nabi sebagai ahli waris, tapi mereka masih ada hubungan darah, hubungan kerabat antara orang meninggal dengan mereka yang ditinggalkan. Orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang ada hubungan darah dan juga ada yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadisnya hanya 21 orang ahli waris. Yang ahli waris itu yang disebutkan 21 ada di dalamnya dua kelompok. Kelompok yang mendapat kadar tertentu dan kelompok yang mendapat asabah. Di luar daripada 21 itu masih banyak hubungan darah, hubungan kerabat antara orang mati dengan ahli waris yang tinggal, tapi mereka itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Mereka itulah disebut sebagai ahli waris zawil arham yang ada pada kategori atau urutan yang ketiga. Yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis, ahli waris adalah yang perempuan hanya 8 orang. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu si mayit, nenek daripada mama ibu, saudari kandung, saudari sebapa, dan saudari seibu. Hanya 8 orang itu saja yang disebutkan oleh Allah. Selebih daripada yang 8 tersebut tidak termasuk daripada isteri, karena dia itu hubungan perkawinan bukan hubungan kerabat. Mereka disebut bukan sebagai ahli waris zawil furud dan asabah, tapi mereka di luar itu zawil arham. Saya ulangi, ahli waris yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis oleh Rasulullah hanya 8 orang wanita dari kelompok kaum Hawa. Yang pertama anak perempuan,
Yang kedua, cucu perempuan daripada anak laki-laki. Yang ketiga, ibu si mayit. Yang keempat, nenek pihak ibu. Yang kelima, nenek pihak ayah. Yang keenam, saudari kandung. Yang ketujuh, saudari sebapa. Yang kedelapan, saudari seibu. Hanya 8 orang itu saja yang ada dalam sebutan ayat dan hadis sebagai ahli waris dari kelompok perempuan. Sedangkan dalam kelompok laki-laki yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek, yang kelima saudara kandung, yang keenam saudara sebapa, yang ketujuh saudara seibu, yang kedelapan anak laki-laki saudara kandung, yang kesembilan saudara anak laki-laki saudara sebapa, yang ke-10 paman kandung, yang ke-11 paman sebapa, yang ke-12 anak laki-laki paman kandung, dan yang ke-13 anak laki-laki paman sebapa. Hanya 13 orang itu saja. 13 tambah 8 jumlahnya 21. Itu ahli waris dari kelompok kerabat yang disebut dalam Al-Quran, dan ini sepakat seluruh para ulama, sepakat para sahabat, dan itu tidak ada sanggahan dan dakwaan. Bagaimana kaum kerabat yang lain yang tidak disebutkan daripada yang 21 tadi? Itulah yang diperselisihkan. Semua ahli waris yang masih ada hubungan dekat dengan si mayit, di luar 21, 8 perempuan, 13 laki-laki, inilah yang disebut dengan zawil arham. Hingga dalam istilah ahli faraid, zawil arham adalah kerabat-kerabat yang tidak mendapat memiliki fardu yang dikadarkan di dalam kitab atau sunnah, dan mereka tidak juga posisinya sebagai asabah. Maka tiap-tiap orang yang ada hubungan kerabat dengan si mayit dan mereka tidak ada jalan untuk mengambil secara kadar tertentu, dan tidak juga ada kadar untuk mengambil dengan jalan asabah sisa, mereka disebut dengan zawil arham. Di antaranya seperti cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, seperti bibi dari pihak mama atau paman pihak mama, abang atau adik laki-laki mama si mayit, atau bibi pihak ayah, mabit ataupun makcik atau siapa macam sebutan kita daripada pihak ayah. Begitu juga anak perempuan daripada saudari, saudara kandung dan saudari kandung yang perempuan. Itu tidak disebutkan dalam kelompok 13 yang laki-laki dan 8 dalam perempuan. Mereka itu disebut zawil arham. Kelompok zawil arham ini terjadi perbedaan pendapat tentang mereka menjadi ahli waris atau tidak. Apa mereka mendapat pusaka atau tidak. Berkaitan dengan ini, terpecah pada 2 kelompok paham.
Yang mana kelompok paham yang dua macam ini. Satu kelompok mengatakan ahli waris zawil arham mendapat warisan walaupun urutannya pada urutan yang keempat. Satu kelompok lagi mengatakan bahawa ahli waris zawil arham tidak punya hak untuk mempusakai karena mereka tidak disebutkan oleh Allah dan tidak disebutkan oleh Rasul di dalam kitab dan di dalam hadisnya. Kelompok yang pertama yang mengatakan bahawa zawil arham bukan ahli waris, iaitu pada imam mazhab. Yang pertama Imam Syafi'i, yang kedua Imam Maliki. Dan orang-orang pengikut Syafi'i dan pengikut Maliki pada periode awal, yaitu periode sampai pertengahan abad ketiga Hijriah, disebutlah para sahabat-sahabat Syafi'i dan sahabat-sahabat Maliki yang mutakaddimin, bukan mutaakhirin. Perbedaan daripada pandangan Maliki dan pandangan Imam Syafi'i ini mengikuti pada pandangan sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan juga pandangan daripada Zaid bin Sabit. Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, bila tidak ada zawil furud yang ditentukan 12 orang kelompok ahli waris, tidak ada ahli waris yang mendapat sisa, yaitu kelompok penerima asabah, maka diberikanlah pusaka itu kepada pengambil asabah sababiyah bila dia berangkat dari budak, atau kita yang kenal dengan urung pemerdeka mereka, dan orang-orang ahli waris daripada orang yang pernah memerdekanya. Kalau mereka tidak ada, langsung berarti itu milik Baitul Mal. Itu pendapat Zaid dan pendapat Ibnu Abbas dari kalangan sahabat. Dan pendapat itulah yang diikuti oleh Imam Malik dan oleh Imam Syafi'i. Kemudian kelompok satu lagi yang kedua, yaitu pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud, dari sahabat-sahabat besar radhiyallahu anhum, yaitu diikuti oleh mazhab Hanafi dan Ahmad bin Hanbal, di mana antara dua kelompok ini menurut mereka zawil arham lebih berhak untuk mendapat warisan dibandingkan dengan Baitul Mal untuk kemaslahatan daripada umat Islam itu sendiri. Alasan masing-masing. Sedangkan alasan daripada orang yang berpendapat bahawa zawil arham tidak punya hak, di mana yaitu pendapat Maliki dan Syafi'i, dua alasan yang paling menonjol. Terserah nanti mau ambil yang mana. Alasan yang pertama, al-aslu fil mirasi ayyakuna binasin syara'iyyin qati'in min kitabillahi aw sunnati rasulih, wa laysa fihi nasun qati'un yadullu ala turisi zawil arham. Lihadza yakunul qaw bitawarisihim la mustanaddalahu wala dalilun alaihi
wa huwa batilun. Dasar tentang masalah pusaka mempusakai, waris mewarisi adalah nas syarak yang pasti, yaitu sumbernya dari isyarat kitab dan sunnah Rasulullah. Kalau demikian, masalah zawil arham tidak ditemukan nas yang pasti yang menunjukkan mereka bisa mewarisi. Lihaza, oleh karena inilah adalah orang yang berpendapat dengan saling mewarisi mereka la mustanad dalahu, tidak ada sandaran baginya, tidak ada dalil atasnya, maka pendapat itu batal. Ini keras juga pendapat ini yang menolak zawil arham. Alasan yang kedua yang menolak, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an mirasil ammati wal khalati faqala akhbiruni Jibril alla syai'un lahuma. Ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pusaka khali dan ammah. Ammah adalah bibi pihak ayah. Khalah adalah bibi pihak mama. Kak mak, adik mak yang inang, kakak mama yang inang, itu khalah. Ya. Kalau adik mamaknya disebut khalatun saghiratun. Kalau saudara perempuan dari mamaknya itu lebih tua, itu disebut khalah kabirah, bukan khalah saghirah. Itu. Kalau ammah itu adalah bibi pihak ayah, baik itu kakak dari ayahnya ataupun adik dari ayahnya yang perempuan. Masalah ubud dengan raya kakak dengan adik dalam Islam disebut dalam bahasa Arab dengan ammatul saghirah, menyoadik mak, menyoadik ayah yang inang, atau ammatun kabirah kalau memang saudara perempuan dari ayahnya itu lebih tua daripada ayah dia. Ada yang bertanya kepada Nabi berdasarkan daripada hadis riwayat Hakim, terdapat dalam kitab Al-Mustadrak tentang pusaka khalah dan ammah. Jawab Rasulullah, diberitahukan kepadaku oleh Jibril bahwa tidak ada hak sesuatu bagi keduanya. Ini alasan kedua. Wal ma'lum annal ammah wal khalah min zawil arham. Bibi pihak mama, bibi pihak ayah merupakan kelompok zawil arham. Kalau demikian, semua yang tidak disebutkan dalam nas ayat dan hadis, semuanya yang kelompok zawil arham sama saja hukumnya, tidak dapat. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, kelompok pertama ini, bahwa pasti manfaat yang sangat besar bila harta itu diserahkan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan dan kebaikan kepada orang-orang Islam. Bermanfaat di situ oleh banyak umat, banyak kaum muslimin. Tapi kalau diberikan kepada zawil arham, itu adalah dinikmati hanya sebahagian kecil saja daripada mereka yang zawil arham. Maka dalam hal ini al-maslahatul ammah inda ta'arudi muqaddam alal maslahatil khassah. Itu kaedah yang dipakai oleh kelompok yang mengatakan kemaslahatan yang lebih umum itu harus didahulukan, harus didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Begitu
bila bertentangan dua kemaslahatan. Ya, atas dasar ini mereka putuskan Baitul Mal lebih hak daripada Zawil Arham. Ini kelompok yang tidak sepakat Zawil Arham. Sejak dari sahabat sampai dengan dua mazhab fikih besar. Tapi kemudian nanti bersatu empat mazhab kepada sepakat. Ada alasan yang lain. Kita lihat dulu. Mari kita tinjau dulu apa pendapat dari kelompok yang sepakat bahwa menurut mereka bahwa Zawil Arham lebih berhak diutamakan dibandingkan untuk diberikan kepada Baitul Mal, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mengikuti pendapat Ibnu Umar, pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud. Ada beberapa dalil. Ada dalil kitab sebagai itu isyarat umum. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'dim fi kitabillah. Ulul arham, sebahagian mereka lebih utama dari sebahagian yang lainnya yang ada di dalam kitab Allah dalam Al-Quran. Ini menunjukkan Zawil Arham itu ulul arham seluruh daripada kaum kerabat. Ulul arham bahagian daripada kerabat, dekat atau jauh. Maka karena mereka termasuk daripada kerabat, ada yang berhak mendapat pusaka sebahagian, ada yang lebih jauh. Ada kerabat yang ditetapkan sudah dalam Al-Quran, tapi masih ada kerabat yang jauh yang tidak ada ketetapan. Kalau demikian, ulul arham yang jauh tidak mesti harus untuk ditinggalkan langsung dan dipakai kepada hukum kepada Baitul Mal. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan mereka yang kedua, yaitu ayat 7 surat An-Nisa yang sering selalu sebagai dasar tentang kewajiban dan ketentuan masalah ilmu faraid ini. Allah mengingatkan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kata-kata aqrabun di situ menunjukkan bahwa laki-laki maupun perempuan kerabat itu adalah termasuk di dalamnya Zawil Arham. Ada kerabat dekat, ada kerabat yang jauh. Kemudian juga kalau dilihat di dalam sunnah, dalam hadis, mereka berdalil bahwa Nabi SAW berkata kepada Qais bin Asim, manakala meninggallah Sabit bin Dahdah. Sabit bin Dahdah meninggal dunia. Kemudian Rasul bertanya kepada Qais bin Asim, hal ta'rifuna lahu nasaban fikum? Apakah kamu mengenal bagi Sabit bin Dahdah ini apakah baginya ada nasab di antara kalian? Menjawab oleh Qais bin Asim, innahu kana fina ghariban wala na'rifu lahu illa ibnu ukhtihi Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Sesungguhnya ada di antara kami itu orang yang sangat jauh dan kami tidak mengetahui baginya kecuali yang kami kenal, seorang anak laki-laki dari saudarinya yang perempuan bernama Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Faja'ala Rasulullah sallallahu misarahu lahu. Lantas Rasul menyerahkan warisan yang ditinggalkan oleh Sabit ibnu Dahdah kepada anak
perempuan daripada anak laki-laki dari saudari kandung Abu Lubabah, yaitu kalau anak perempuan, anak laki-laki saudari kandung itu zawil arham. Anak inang dari abang kandung itu zawil arham. Nabi keserahkan kanannya yang nak ahli waris. Sama dengan zawil arham mendapat pusaka. Kemudian mereka juga berdalil daripada hadis Sahal bin Hunayf, manakala ia berkata, apa kata beliau? Kutiba ma'i Umar bin Khattab ila Abi Ubadah anna Rasulullah qala Allah wa rasuluhu maula man la maula lahu wal khalu warisun man la warisalah. Ada sebuah surat bersama Umar bin Khattab yang dikirim kepada Abi Ubaidah. Apa kata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, apa Allah dan Rasul merupakan penguasa ataupun wali orang-orang yang tidak ada wali baginya. Dan khali, itu khali. Khali itu abang mak atau adik mak. Itu khali dalam bahasa Arab. Khali merupakan ahli waris. Man la warisalahu, bagi orang-orang yang tidak ada ahli waris baginya. Ini menunjukkan bahawa khali itu zawil arham. Khali adalah saudara laki-laki dari pihak ibu, abang mama atau adik mama. Ini alasan kedua. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dari dua pendapat itu, bahawa menunjukkan yang berpendapat bahawa zawil arham punya hak untuk mendapat warisan juga kuat. Maka dengan dua pendapat tersebut, maka andai kata kita lihat pada pertengahan abad ketiga Hijriah atau fi qarunis salis al-hijri bitaqdimi zawil arham ala baitil muslimin, di mana orang-orang dari mazhab Maliki, orang-orang dari mazhab Syafi'i, mereka mendahulukan zawil arham terhadap baitul mal, dan saat itu menjadi pendapat para mufti di sisi mereka karena menjaga kemaslahatan yang lebih umum. Di mana alasan yang lain disebutkan, saat itu baitul mal sudah tidak lagi fokus kepada kemaslahatan umum, tapi lebih fokus kepada kepentingan dan kesejahteraan pegawai. Jadi karena tidak fokus lagi kemaslahatan umum, mulai saat itu orang-orang atau mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dari kelompok mutaakhirin di pertengahan ke akhir dari abad ketiga Hijriah, mereka sepakat daripada baitul mal harus didahulukan dulu pendapat untuk kepada zawil arham. Maka saat itu menjadilah empat mazhab fikih yang besar, yaitu dalam mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki, juga mazhab Syafi'i. Empat mazhab zawil arham menjadi sebagai kelompok ahli waris yang ditetapkan bila tidak ada zawil furud dan tidak ada asabah. Bila dua kelompok di atas tidak ada. Kalau ada zawil furud, misalnya satu anak perempuan, lain tidak ada, yang menerima asabah tidak ada, tok anak perempuan, hak anak perempuan satu orang diberikan oleh Allah di dalam ayat yang jelas hanya setengah daripada peninggalan orang tuanya, nisfu.
In kana lahu wahidun. In kanat wahidatan falaha nisfu, setengah. Sedangkan daripada yang lain ahli waris tidak ada sama sekali. Yang mendapat asabah tidak ada juga. Yang dari 21 orang tadi tambah lagi tidak ada suami atau isteri. Maka selanjutnya yang setengah lagi belum diberikan kepada zawil arham, tapi dikembalikan lagi kepada zawil furud, iaitu kepada anak perempuan setengah lagi. Jadi akhirnya satu anak perempuan dalam fikih bisa mengambil seluruh harta orang tuanya kalau dia sendiri tidak ada siapa pun lain kecuali zawil arham. Tapi dia cara mengambilnya setengah berdasarkan ketetapan Allah, yaitu sebagai fardu yang ditetapkan, dan setengah lagi dengan jalan pengembalian sisa yang tidak habis oleh dawil furud kepadanya, yaitu pengembalian sisa bukan sebagai asabah. Jadi tetap ketetapan pertama pada setengah. Setengah lagi atas jalan rad, istilah dalam ilmu fiqih. Pengembalian sisa kepada zawil furud yang bukan asabah dan bukan suami isteri, yaitu setengah yang sisa tidak ada ahli waris sama sekali, itu dikembalikan kepada anak perempuan. Akhirnya 100% semuanya menjadi milik anak perempuan sebagai penerima peninggalan ahli waris. Tapi bila tidak ada satu pun ahli waris, ada seorang yang merantau, misalnya ke tempat kita. Kita tidak tahu dia ayahnya di mana, mamanya tidak di mana, istrinya sudah ada ataupun dia tahu, dia sebatang kara di sini. Kalau sebatang kara orang tamu datangkah dari mana dan dari bangsa manapun, dia hidup di sini, dia punya kekayaan di sini, dia punya usaha di sini. Kalau dia meninggal dunia, sama dengan dawil furud tidak ada, isteri tidak ada, ahli waris jangankan untuk kita bilang apa ada, memang tidak pernah kita kenal siapapun dari ahli warisnya. Bahkan zawil arham pun kita tidak mengetahuinya. Pada kedudukan itulah baru menjadi milik Baitul Mal, peninggalan dia menjadi kas negara, milik Baitul Mal dan dimanfaatkan kepada kemaslahatan umat Islam. Apakah itu untuk keekonominya, apakah itu untuk membantu pendidikannya, apa saja yang dibutuhkan untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Kemudian ini baru bisa untuk ke Baitul Mal. Maka dalam kaitan ini ada di antara masyarakat kita yang kadang-kadang tidak melihat kepada zawil arham. Begitu zawil furud tidak ada, anak enggak ada, cucu enggak ada, mama enggak ada, nenek enggak ada, kakek enggak ada, abang enggak ada, anak abang enggak ada, paman enggak ada, siapapun enggak ada. Yang ada siapa? Hanya cucu perempuan satu orang, cucu perempuan setengah. Sisanya kasih ke kas masyarakat atau ke Baitul Mal. Itu salah. Itu salah. Lihat kepada hubungan yang bukan dari ahli waris yang 21 orang itu. Lihat daripada garis karung dalam bahasa Aceh. Nanti kan kita lihat bagaimana cara mengambil pusaka zawil arham. Maka walaupun hari ini kalau dilihat di dalam KHI tidak ada zawil arham sebagai kelompok ahli waris. Dalam kitab fikih, empat mazhab sekarang adalah menjadi kelompok ahli waris pada urutan keempat. Tidak ada zawil furud, diambil oleh asabah semuanya. Tidak ada asabah, kembalikan kepada zawil furud yang ada. Gak ada sama sekali zawil furud,
maka berikan kepada zawil arham. Di mana cara pengambilan zawil arham nanti ini berkembang lagi. Ada 3 pendapat. Karena berkaitan dengan zawil arham semuanya mutlak ijtihad. Dan itu berdasarkan nas. Ada yang menganalogikan kepada bagaimana sistem pembagian yang ada kepada zawil furud. Orang-orang mendapat kadar tertentu. Dan dengan kadar-kadar asabah tadi, ada yang menganalogi dengan jalan yang lain. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bagaimana berkaitan dengan status bahwa zawil arham bisa mendapat pusaka dan ia berada pada urutan keempat. Dan ini perlu diketahui bahwa pusaka itu pemilikan daripada, kalau tidak berdasarkan kepada kajian fikih yang sumbernya kepada pegangan nas Al-Quran dan hadis, maka kita tidak ada pegangan dan itu adalah batal dan fasid. Tapi kalau yang sudah disepakati atau tidak disepakati, metode cara istinbat hukum dari para ulama-ulama mujtahid di luar daripada nas Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, tapi masa cara istidlal yang lain. Bisa saja dengan analogi dalam bentuk uruf, boleh dalam bentuk istishab, boleh dalam bentuk al-maslahah al-mursalah, boleh dalam bentuk dengan mazhab sahabat, boleh dengan bentuk mazhab man qablana. Semua itu adalah metode ijtihad yang dibenarkan dalam rangka kita untuk berpegang kepada hukum dasar, yaitu nas Al-Quran dan hadis. Tapi kalau tidak mengacu ke sana, mengacu hanya kepada logika semata-mata, tanpa ada metode ijtihad yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada sumber nas dan Al-Quran dan hadis, maka itu lagha dan itu batal. Kalau batal, tidak legal, tidak halal dimiliki oleh seorang yang hidup dari peninggalan orang yang meninggal. Dua-dua metode itu, uruf salah satu sumber hukum yang dibenarkan. Tapi syarat-syarat sebuah adat atau huruf yang paling banyak berkembang berkaitan dengan masalah memiliki atau pengalihan hak milik, asal tidak bertentangan dengan ayat, dengan hadis, dengan ijma', dengan qiyas dari dalil-dalil syarak, boleh kita pegang. Tapi andai kata berhadapan dan bertentangan dengan ketentuan ayat, al-hadis, ijma' dan qiyas, itu adalah uruf, itu disebut dengan uruf yang batil. Uruf yang batil tidak sah menjadi dalil syarak untuk kita pegang sebagai seorang mukmin dan muslim, untuk kita jadikan sebagai landasan untuk kita memiliki pengalihan daripada peninggalan orang meninggal kepada kita sebagai orang hidup. Maka silakan kita mengacu kepada adat. Tapi adat yang ada perlu untuk kita cross check, lihat apakah tidak bertentangan dengan ketentuan ayat dan hadis. Seperti apa yang berlaku dalam masyarakat kita, bahwa setiap pemilikan itu adalah berlaku untuk tidak dibagi-bagi dan dikelola sama-sama oleh seluruh ahli waris. Katanya ahli waris, tapi belum tentu
yang sepakat itu ahli waris. Ini adalah sangat berbeda dan timbul bermacam kekeliruan bila dilihat dalam konteks syar'i. Dan ini sering sudah pernah kita lemparkan walaupun tidak secara rinci daripada beberapa sub dan ketentuan tersendiri. Mengingat waktu Isya sudah masuk, sampai di sini dulu kajian kita malam ini. Malam lain nanti akan kita kaji bagaimana cara membagi pusaka bagi ahli waris zawil arham. Semoga kita semuanya tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh untuk mempelajari ini dalam rangka kita supaya tidak pernah kita rela yang diingatkan oleh Rasul. Ilmu ini jangan cepat dilupakan dan mati serta cepat dicabut oleh Allah. Lebih kurang saya mohon maaf sampai di sini dan saya padadi wabillahi taufiq wal hidayah wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.